Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil fa ya ayyuhal hadirun rahmatullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Semoga pertemuan kita benar-benar menjadi majelis yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dari kalangan tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kita dan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membuat keputusannya. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menjalankan ajarannya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah bolehkan untuk mendapatkan syafaatnya. Karena tidak semua orang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah semata. Tidak ada yang boleh memberikan syafaat kecuali Allah bolehkan, kecuali Allah izinkan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya Allah. Dalam ayat yang lain, walillahi syafa'atu jami'an, dan milik Allah syafaat secara keseluruhan. Jadi pada hakikatnya tidak ada zat selain Allah yang bisa memberi syafaat. Namun kalau ada zat yang lain yang bisa beri syafaat itu karena Allah izinkan untuk beri syafaat, yaitu para malaikat, para rasul, kemudian juga ibadah-ibadah kita ini, Al-Quran, shaum, sholat, sedekah. Demikian juga orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya. Itu karena Allah beri izin untuk beri syafaat. Dan yang akan diberi syafaat pun juga mempunyai syarat-syarat dan ketentuan, yaitu diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat. Tidak semua orang akan mendapatkan syafaat, dan tidak semua orang akan boleh diberi syafaat. Karena hakikatnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itu ketika ada yang menyatakan Rasul Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, konsekuensinya adalah kita mengamalkan ajaran-ajarannya. Barang siapa yang berharap semata tapi tidak melaksanakan konsekuensi dari pengharapan itu, maka itu hanya sebuah tamanni, hanya sebuah angan-angan, tamanni, bukan taroji. Kalau taroji, harapan yang kita harap-harapkan terjadinya, itu namanya taroji. Tapi kalau tamanni, angan-angan yang tidak akan terjadi. Kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu menggunakan ungkapan laita, bukan lagi menggunakan kata-kata la'alla. Biasanya tamanni yang memungkinkan ada terkabul itu menggunakan kata-kata la'alla, la'allakum tattaqun. Tapi kalau sudah menggunakan kata-kata laita, maka itu tamek lamun. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir ketika di hari kiamat kelak, ya laitani kuntu turoba,
wahai sekiranya aku jadi debu saja. Tapi itu hanya sebuah harapan, sebuah angan-angan, sebuah angan-angan saja. Oleh karena itu jemaah Allah, ketika kita berhadapan syafaat di Rasulullah SAW, maka satu konsekuensi adalah untuk melaksanakan syafaat, melaksanakan ajaran-ajarannya, dan semoga kita nanti menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan jemaah Allah. Pada pagi ini kita sampai pada hadis yang ke-11 dari bab yang kedua, bab yang ke-13, yaitu banyaknya jalan kebajikan atau kebaikan. Urutan hadis secara keseluruhan hadis nomor 127 dari kumpulan hadis Riyadhus Shalihin ini. Anhu itu kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya tetap dari siapa ini? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diungkapkan dengan kata ta'an, anhu, anin Nabi. Maka hadis yang menggunakan di dalam rentetan sanadnya itu menggunakan kata-kata an, itu namanya hadis an-anak. Derajat hadis an-anak itu secara asli memang hadis yang indikasi hadis yang hasan, bukan hadis yang sahih. Indikasi hadis yang hasan. Tetapi hadis ini dinyatakan sahih karena memang berada pada kitab Sahih Muslim, di mana kedua kitab hadis itu oleh para ulama diterima sebagai kumpulan hadis-hadis sahih. Diterima sebagai kumpulan hadis-hadis sahih. Ada beberapa hadis di dalam Sahih Muslim itu yang mu'alaq. Mu'alaq itu terputus sanadnya sebenarnya, tapi dilihat dari jalur yang lain nyambung. Jadi kalau mu'alaq itu tergantung, tergantung. Itu ibarat lampu. Lampu itu terputus enggak ya? Yang mana ya? Yang gantung ya? Ya katakanlah inilah ya, yang inilah. Itu kan dengan bawah terputus Pak ya. Tapi dengan bagian atas tersambung. Kalau diibaratkan yang atas sampai langit-langit itulah Rasul, yang bawah ini rawi terakhir. Antara Rasul sampai rawi terakhir pun tidak nyambung. Tidak nyambung. Tapi kalau yang namanya ittisalus sanad itu dari Rasul sampai Bukhari, sampai Muslim, sampai Tirmidzi, sampai Abu Daud, sampai nanti para penulis hadis itu termasuk Imam Syafi'i nyambung. Ada sanadnya. Orang dikatakan apa? Sudah mempunyai sanad bacaan Al-Qur'an ala riwayat Hafiz misalnya kan. Ala riwayat Waris, ala riwayat siapa gitu yang lain-lain. Itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Saya ini bacaan Al-Qur'annya tidak bersanad karena saya tidak punya guru yang kemudian mempunyai ijazah untuk mengajarkan. Terus pertanyaannya gini, terus ilmunya kan kamu baik. Tapi saya nggak bisa untuk meriwayatkan. Saya nggak bisa meriwayatkan. Orang-orang yang bisa meriwayatkan adalah orang-orang yang bersanad. Bacaan Al-Qur'annya dari Rasul, kemudian sahabat, tabi'in, terus sampai kita sekarang ini yang kemudian bersanad. Tapi syaratnya sekarang harus apa? Harus hafal Al-Qur'an. Kalau syarat-syarat pada zaman Rasul nggak perlu hafal Al-Qur'an. Ya, nggak perlu hafal Al-Qur'an. Tapi kalau syarat sekarang harus hafal Al-Qur'an. 30 juzuk nggak boleh dicicil. Maksudnya nggak boleh separuh-separuh atau sebagian-sebagian, nggak boleh. Sekarang harus, dan harus taksinya betul benar. Nah, kalau sudah punya hafalan 30 juzuk, ikon, kemudian taksinya juga bagus, ya, bacaannya bagus begitu. Nah, biasanya nanti tetap masih ada semacam karantina lagi. Rata-rata itu 3 bulan sampai 6 bulan kalau sekarang ini. Sudah hafal pun begitu, apalagi belum hafal. Sudah hafal pun masih karantina itu.
Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau di Indonesia ini banyak tempat sekarang ini. Salah satu diantaranya adalah di Sukabumi itu ada, Jogja juga ada, Magelang juga ada. Mungkin di Sumatera ini, kalau Sumatera saya mungkin dengarnya di mana ya? Kayaknya di Riau ya. Di Lampung belum ada yang punya lembaga sanad gitu ya. Markas Tahfidz Al-Quran, Mas Kufat ya itu ya. Saya ya. Itu bukan lembaga sanad. Ya walaupun beliau sendiri kalau memang sudah punya apa namanya? Punya sanad Al-Quran bisa. Tapi secara kelembagaan belum. Beliau sanadnya Tuhfatul Ahwazi. Aku udah hafal ya. Jazari ya, Jazari. Sanadnya begitu. Nah, hadis bisa kembalikan. Hadis-hadis yang an-anah ini terindikasi hadis-hadis yang memang tidak bersanad, tidak nyambung sanadnya, tidak ittisal sanad. Tetapi ternyata hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, yang ada dalam kitab Sahih Muslim, yang mu'allaq itu pun enggak lengkap. Kalau dalam Sahih Bukhari itu enggak nyampe 10 biji dari 6.000 sekian itu. Itu para ulama itu kalau meneliti luar biasa juga ya. Dari sekitar 6.000 sekian hadis dalam Sahih Bukhari, kalau yang tidak terulang-ulang hanya sekitar 4.000. Kalau dalam Sahih Muslim sekitar 12.000 hadis dengan yang tidak terulang-ulang hanya 4.000-an juga kalau lebih. Itu yang mu'allaq itu enggak nyampe 10 biji, kalau nggak salah 9. Ternyata 9 itu kalau dilihat dari jalur yang lain nyambung juga. Berarti apa? Memang para ulama telah sepakat hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semuanya sahih. Pertanyaan lanjut berikutnya, apakah semua hadis yang diriwayatkan Bukhari semua sahih? Tidak. Bahkan Imam Bukhari sendiri punya kumpulan hadis yang beliau namai Jami'ud Du'afa, kumpulan hadis dhaif. Riwayat Imam Bukhari, tapi nggak terkenal banget kitab itu. Yang terkenal sekali adalah kitab Sahih Bukhari. Padahal beliau sendiri punya. Jadi kitab beliau yang fenomenal sebenarnya dua. Yang satu Jami'us Sahih, yang satu Jami'ud Du'afa. Jami'us Sahih terisi kurang lebih adalah 6.000-an hadis sahih semua, atau paling tidak dihukum sahih semua. Terus kemudian yang lain beliau juga punya kitab Jami'ud Du'afa. Saya persisnya belum begitu paham isinya ada berapa hadis, tapi dhaif itu semua. Dan beliau pernah mengatakan, aku hafal hadis sahih 100.000 dan aku hafal hadis dhaif 200.000. Yang dhaif saja hafal 200.000. Itu yang dhaif. Yang sahih beliau hafal 100.000. Yang tertulis dalam Sahih Bukhari hanya 6.000. Terus 94.000 yang mana? Kemana yang saya sahih itu? Kalaulah tidak tertulis oleh imam-imam yang lain, berarti dibawa mati oleh Imam Bukhari. Nah, iya toh. Makanya ada satu ungkapan, tidaklah Allah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Kalau belum sempat terajarkan, belum sempat tertuliskan, lalu ulama itu meninggal, wafat, disitulah Allah cabut ilmu. Gitu. Inna Allaha la yanzi'u ilman intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut. Walakin Allah yanzi'u ilman bi qadril ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, kalau ulamanya itu ulama yang menafak, ulama yang ahli itu kemudian sudah wafat tanpa meninggalkan tulisan, tanpa meninggalkan murid-murid yang mewarisinya, atau dengan kata masih ada ilmu yang belum terturunkan, ya seperti itu kan. Maka itu
salah satu di antara rahasia ternyata apa? Makin kemari ilmu agama itu semakin mahal. Dalam arti semakin sulit kita untuk mencari yang otentik. Sebaliknya peradaban kehidupan manusia makin modern. Itu kan. Ini kalau nggak betul-betul kita hati-hati, jalannya nanti tidak linear, tidak seiring jalan begitu, timpang, akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu sungguh satu hal yang sangat istimewa sekali ketika di akhir zaman masih ada orang-orang yang istiqomah di atas jalan yang benar. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang lain, para malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan para malaikat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Allah sungguh takjub dengan iman orang-orang yang datang, orang-orang muslim. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Apakah para malaikat? Maka Rasul jawab, tidak menghilangkan kalau imannya para malaikat itu memang bagus. Kenapa demikian? Memang Allah tidak menciptakan, memang malaikat itu Allah ciptakan bukan untuk maksiat. La ya'sunullaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan begitu ya. Para malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka tidak menghilangkan kalau iman mereka baik. Lalu apa kata Rasul ya Rasulullah? Jawabannya bagaimana? Ya kalau para Rasul ya enggak menghilangkan. Wahyu turun kepada mereka. Wahyu turun kepada mereka. Lalu para sahabat memberanikan diri. Apa orang-orang yang berserta engkau ya Rasul? Maksudnya para sahabat. Saya berkata dari mana? Apakah kami ya Rasul? Tidak. Apakah orang-orang yang menyalai Rasul ya Rasul? Sahabat Rasul? Ya tidak menghilangkan kalau mereka para sahabat Rasul. Mereka berada di tengah-tengah Rasul. Ada permasalahan yang Rasul bisa tanya Rasul. Kemudian Rasulullah bilang, yang mengherankan Allah adalah imannya orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul. Bahkan masa mereka lama berselang, tapi mereka konsekuen dengan apa yang ditinggalkan oleh para utusan tersebut. Semoga kita masuk di dalamnya. Semoga kita masuk di dalamnya. Oleh karena itu salah satu di antara caranya ya begini ini. Caranya kita tuntut ilmu, kita amalkan. Kita tuntut ilmu, kita amalkan. Bukan hanya sekadar tuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Tapi tuntut ilmu, amalkan. Tuntut ilmu, semak-semak kita bisa lakukan. Baik, zaman teman-teman kembali ke sini. Anhu ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan. Sungguh aku telah lihat seseorang yataqallabu fil jannati fi syajaratin. Mereka bersukaria di surga lantaran ia pernah memotong sebuah pohon. Yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha. Di sini yataqallabu. Yataqallabu itu diartikan di sini bersukaria. Kalau arti harfiahnya yataqallabu itu berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Bersukaria kesana kemari. Maka dengan Bapak Ibu rahmatullah, supiyal qalbu qalban, kata gitu ya. Dinamainya hati itu qalbun. Itu karena apa? Kenapa dinamanya qalbu itu qalban? Ini kalau orang Jawa katakan kan pelatih gatul ya. Tapi kan misalkan hadis Rasul ya berarti benar. Kuping, kamu tuh jepiping. Katanya gitu ya.
gelas yang wis kecil reso dilas. Kalau saya nggak begitu mahir ya. Ya supaya kamu korban dinamai hati itu, dinamai kamu itu dengan kolom, karena hati sering berbolak-balik. Arti harfinya kolom bayu kolom itu berbolak-balik. Hati itu Pak ya, masya Allah. Sekarang kita punya niatan A atau punya kelet A. Lah rasa suwi nggak lama bisa balik, bisa berubah. Dan itu rahasia sekali. Kita dan Allah yang tahu. Yang lain nggak ngerti. Berbolak-baliknya hati, berubahnya hati itu kita rahasia sekali. Mas, ini namanya jenengan setuju. Lah saiki belum kita jalankan program ini, jenengan sudah narik apa modal yang jenengan tanamkan. Ini rugi aku sepukai banget sudah. Aku semua masyarakat udah tak belikan ini itu. Belum jalan program kita, baru toko-toko jenengan sudah membatalkan perjanjian kita ini. Ya piye Mas, aku serasa seneng kok. Hati berbolak-balik. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat berbolak-baliknya hati tadi itu agar kita ditetapkan dalam Islam ini. Allahumma ya muqallibal qulub, iya kan? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam Islam ini, tetapkan hati kami dalam agama ini. Karena apa? Hati ini suka berbolak-balik, mudah banget. Tadinya kita pengen belanja dari rumah, apalagi ibu-ibu, ada ibu-ibu kayak ini. Dari rumah itu pengennya sebelum ini apa-apa ditakuti malam. Ke pasar, urung ketemu di soal rumah, ngerti dia belok. Akhirnya keluar juga rupiah. Akhirnya pas sebagaimana yang didaftarkan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dari semua yang daftar di rumah ada yang nggak terbeli ya kan? Di rumah ditulis di rumah. Kami mau beli ini. Ternyata sampai di pasar kepincut liyane. Kenapa demikian? Hati kita ini berbolak-balik. Kalau kita kembalikan kepada masalah agama tadi itu, Allah yang mengalami tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Walil. Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat orang yang bersukaria. Di sini yataqallabu artinya bersukaria. Ini sudah penerjemahan yang dibawa kepada maksud sebuah ungkapan ya. Sungguh kemudian orang yang bersukaria di jannah fi syajaratin qata'aha, lantaran ia pernah memotong sebuah pohon min dhahri thariq, di tengah jalan, kanat tu'zil muslimin, yang mengganggu kaum muslimin. Subhanallah. Ini kan intinya apa toh? Menghilangkan aral dari jalan. Intinya itu. Aku lihat orang yang bersukacita, bersukaria di jannah hanya gara-gara dia pernah memotong sebuah pohon yang menghalangi jalan kaum muslimin. Ya mungkin saja ya. Kalau tidak dipotong jalan itu, maka alur jalan atau arus jalan itu menjadi berbelok. Sementara kalau sudah dipotong menjadi ternormalisasi lurus saja, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih cepat, efisien waktu, efisien biaya dan yang lain-lain. Ternyata dengan adanya terusan Suez, kapal-kapal yang tadinya dari samudra barat ke mana ya, termasuk samudra India ya, mau ke Atlantik, Pasifik ya,
Yang dari Pasifik mau ke Atlantik itu nggak usah muter dari Selat Kalimantan atau bahkan melewati Indonesia masuk ke belakangnya atau sebelah timurnya Papua New Guinea, nggak usah. Tapi cukup melewati selat-selat selat yang ada di Laut Merah, ya kan? Masuk ke situ, masuk ke wilayah Teluk Persi, masuk ke Laut Merah, nanti ada di sekitar di tengah-tengah Laut Merah itu ada sebelah kirinya adalah Mesir, sebelah kanannya adalah Saudi Arabia, masuk ke Suez, sudah masuk ke seberang Syam. Ada di sana ada Israel, ada Palestina, ada apa? Cukup satu ruas memotong jalur yang sekian ribu kilometer. Kalau itu dibawa kepada memperlancar perjalanan kaum muslimin, bisa memberikan satu pahala. Pak, bagaimana kalau ini dari jalan yang kita rintis tadi itu ternyata disalahgunakan orang? Ya sudah, kita bermohon perlindungan dari Allah dari penyalahgunaan, kan begitu? Itu namanya manusia digoda iblis. Ternyata dari jalur tentang Suez itu ada transaksi narkoba. Dari transaksi Suez itu untuk jalur penyelundupan manusia. Dari jalur Suez juga itu misalnya terjadi penyelundupan misalnya apa? Perdagangan ilegal misalnya. Biasanya terusan Suez itu kan dijaga ketat. Terusan dijaga ketat. Kok masih bisa lolos? Nah, seperti duit. Seperti duit kan. Biaya cukai dijaga ketat, seperti duit. Iya banyak. Seperti duit. Kalau imannya tidak bisa menjaga. Kalau imannya bisa menjaga ya imannya dia jaga. Dia takut, dia tahu seperti itu nggak boleh. Tapi apa? Enek baru godem belur. Dari atas perlu godem. Wah, ini di luar kemampuan kita begitu ya. Kita mau menahan ternyata dari atasnya kekuasaan, politik, ya kan? Kemudian juga mafia internasional, kan seperti itu. Baik, kita lihat. Di dalam riwayat Imam Muslim, hadis tersebut riwayat Imam Muslim nomor hadis 1914, 127 dan 128. Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan melalui sebuah dahan pohon, yang melintang di tengah jalan. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, sungguh dahan pohon ini akan aku singkirkan dari jalanan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka." Lantas lelaki tersebut dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalan. Ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut. Lalu ia menyingkirkannya. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan memberikan ampunan kepadanya. Ya tentunya ini juga tidak kita maknai saklek ya, tidak kita maknai saklek. Ya mungkin saja ada beberapa catatan, beberapa hal yang perlu kita waspadai. Kalau kita turun, kira-kira bahaya atau tidak? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Tapi semangatnya begitu, semangatnya. Bahkan ketika misalnya ada sampah dari sudah diplastikin jatuh dari kotak mobil sampah itu misalnya, dan itu kadang-kadang bisa membahayakan. Apalagi kalau kemudian ramai plastik itu yang jatuh. Lalu kemudian kita turun, rame-rame kita geser ke pinggir. Kalau niat kita untuk tadi menghindarkan orang-orang yang menggunakan jalan dari kemungkinan terjadinya slip atau kecelakaan, maka itu akan berpahala. Ini sekali lagi jawaban Allah dalam hadis ini kenapa Imam Nawawi
mengutipkan hadis-hadis yang seperti ini? Ya karena babnya adalah begitu banyak jalan menuju kebaikan. Seperti itu aja akan bisa menjadikan orang diampuni dosanya dan masuk dari jalan. Artinya apa? Jangan diremehkan kebaikan, walau sedikit apapun. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, anhu, masih dari Abu Hurairah berarti. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadda'a. Nah, ini kalau tadi nuansanya adalah kebaikan kepada orang lain. Sekarang ini lain lagi. Man tawadda'a, barang siapa berwudu, fa ahsana wudu'a, lalu dia memperbaiki kualitas wudunya. Memperbaiki kualitas wudunya, satu diantaranya apa? Ya tetap dengan memperhatikan hemat air, itu betul-betul dilaksanakan. Itu apa? Kita pertama basuh tangan dengan baik, kemudian kumur-kumur, istinsaf dan istighfar, kemudian membasuh muka dengan lengkap, dengan rata, digosok-gosok, kemudian membasuh tangan juga sama dengan tertib, digosok-gosok, disela-selai, bahkan sampai 3 kali. Terus seperti itu dilakukan oleh saya dengan sebaik-baiknya wudhu. Artinya itu betul-betul kita resapi, tumakninah dan khusyuk dalam wudhu. Semua adalah Jum'atan, lalu orang itu mendatangi Jumat. Fastama'a, lalu dia istama'a. Nah, ini beda lah. Kalau istama'a, di sini fastama'a ya karena ada nyambung. Istama'a dengan sami'a beda Pak. Kalau sami'a itu mendengar gitu aja, mendengar sambil lalu. Orang yang datang ke masjid, kemudian PW, mencari PW, apa dari PW? Posisi enak gitu. Lalu dia tidak konsentrasi dengan khutbah, mendengar, tapi tidak konsentrasi dengan khutbah, itu cukup sami aja. Tapi kalau istama'a itu mendengarkan dengan seksama, menyengaja diri mendengarkannya itu. Kata-kata dan untayan ungkapan yang disampaikan khatib itu masuk ke dalam hati dan betul-betul dia hayati. Jadi yang timbang, kalau mungkin ada ungkapan khatib itu yang keliru, dia juga tidak akan ngambil yang kelirunya, atau dengan kata lain dia saring. Namanya manusia, khatib juga manusia, ada salahnya. Kemungkinan susah. Artinya apa? Dia tetap bisa sadar dengan apa yang dia dengarkan tadi itu. Faedahnya betul-betul diambil. Dia masuk Jumat itu betul-betul menjadi sebuah madrasah yang luar biasa bagi dirinya. Hanya ini sisi lain ya. Ada yang mengungkapkan begini, perkuliahan di muka bumi ini yang paling luar biasa itu khutbah Jumat. Di hari Jumat itu ada sekolahan luar biasa seluruh alam ini, seluruh dunia ini, yang tidak terjadi di kampus-kampus. Orang yang masuk kampus itu dalam persepsi dari penduduk dunia. Kalau dikatakan misalnya Muslim penduduk dunia ini misalnya sekarang berapa ya? Apakah sudah masuk 8 M atau belum ya? Beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 2015an kalau nggak salah atau 2015an, saya pernah mendengar sekitar penduduk bumi ini 7,5 M. Mungkin bisa dicari browsing Pak ya, bisa lihat ya. 7,5 M. Kurang lebih 1 M-nya kurang lebih itu muslimun. Yang 1 M muslimun itu ketika saya mendengar penduduk bumi 5 M. Maknanya muslimunnya 20%. 1/5. Terus yang Jumatan laki-lakinya toh misalnya. Nah, kira-kira laki-lakinya ada nggak separuhnya dari muslim? Nggak ada, banyak perempuannya. Berarti nggak nyampe 50% dari 1 M tadi itu.
Berarti nggak nyampe kira-kira 500 juta. Katakanlah misalnya 400 misalnya. Yang seksama dengan Jumat, khotbah Jumat, berapa persen lagi? Tapi itu pun dibanding dengan orang-orang yang masuk kampus dari TK sampai perguruan tinggi sampai pasca sarjana, itu masih banyak yang khotbah Jumat, masih banyak yang ikut Jumatan. Dan itu terjadi rutin tiap pekan. Udah mau tiap pekan. Karena itu ada yang menyampaikan ini, kalau khotbah Jumat itu bisa dimanage sebaik mungkin, itu akan besar sekali pengaruhnya. Dan betul pada masa-masa tertentu ya, itu bisa menjadikan sebuah mesin penggerak, bisa menjadi mesin penggerak. Nah kalau khotibnya semua berkata A hari itu, semua misalnya pada Jumat itu berbicara masalah pembebasan Palestina, dan kemudian kaum muslimin yang mendengarkannya melaksanakan apa yang isi khutbah tersebut, luar biasa itu pengaruhnya, betul luar biasa. Tapi tadi lagi, kadang-kadang yang ikut Jumatan itu tidak istama'ah, tapi hanya mendengar sambil terantuk-antuk, hanya sami'ah, tidak istama'ah. Nah ini juga jadi koreksi kita ya. Karena kita kadang-kadang juga terlena juga masalahnya, apalagi safar di jalan gitu kan, udah itu potensi besar kalau kita tidak betul-betul menjaga diri ya. Satu balikan ke sini, mana tadi? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya itu. Tsumma atal Jum'ata, lalu dia mendatangi Jumat, fastama'a, dia mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, wa ansota, dan dia diam. Di sini berbagai macam redaksi hadis itu konsisten dan hampir sama ya. Dia diam. Maka ada hadis yang lain, dipesankan betul, ansitu wasma'u wastami'u ya arhamatullah, ya rahmatullah. Itu dipesankan betul. Sebenarnya Bilal yang memberikan pesan kepada jamaah ketika akan khotib mau menyampaikan khutbah itu, asli pesannya itu, wahai kaum muslimin, apabila temanmu sedang khutbah, maka dengarkan isi khutbah itu. Karena barang siapa yang sibuk, yang tidak memperhatikan khutbah imam atau khutbahnya khotib, fakatlah Jumatnya dia sia-sia. Jadi tiap pekan itu diingatkan. Bagi yang ada kebiasaan Bilal mengingatkan, kan tidak semua masjid mengingatkan ya. Biasanya yang mengingatkan itu masjid-masjid yang menggunakan azan 2 kali. Biasanya dengan ungkapan seperti itu ya. Walaupun yang tidak azan 2 kali, tetap saja takmir masjid juga mengingatkan setelah dia mengumumkan bla 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 bla, para jamaah yang bertugas khotib dan pada hari ini adalah si fulan. Karena itu mari kita dengarkan isi khutbah dan jangan berbicara ketika khutbah sedang berbicara. Karena barang siapa yang berbicara ketika khutbah sedang berbicara, maka dia dianggap sia-sia. Dengan ungkapan yang bermacam-macam diingatkan sebenarnya. Manusia. Baik, sahabat ini, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, lalu wudunya diperbagus, dia datang Jumat mendengarkan isi khutbah Jumatnya, wa ansota, dan setelah betul-betul dia diam diri, tidak sibuk dengan yang lainnya. Bagaimana ini? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, diampunkan bagi dirinya dosa-dosa antara Jumat yang kemarin dengan Jumat yang ini.
Wa ziyadatu salasati ayyam, masih ditambah 3 hari lagi. Wa man massal hasa, barang siapa yang memegang batu kerikil, faqad lagha, maka dia telah berbuat kesalahan. Subhanallah. Teks yang terakhir ini, kita nggak sibuk dengan orang lain ya, sibuk dengan HP. Di saat khatib sedang khutbah, lalu menurut hadis ini, barang siapa memegang batu kerikil, maka dia, artinya memegang batu kerikil itu dia sibuk dengan main-main batu kerikil itu. Ya mungkin batu kerikilnya iso HP, batu kerikilnya mungkin bisa uang infak Jumatan itu. Ya. Makanya ini para ulama ada di luar semua imam, ada yang kemudian berpendapat, kotak Jumatan ini ling geser-geser saat durunge imam naik mimbar. Karena menjaga ini. Yang lain begini, jangankan geser kotak Jumat, ngingetin sahabat yang lain ribet kemudian itu saja juga dikatakan lalu dalam teks hadis yang lain. Loh, kayak gini ya? Ngingetin yang lain, itu aja dikatakan lalu. Bahkan nggak kata-kata, itu dikatakan lalu dalam teks hadis yang lain ya. Makanya itu jawaban Allah terkait dengan beberapa hal yang memang ini menjadi perbedaan di kalangan ulama. Tapi saya sendiri tidak terlalu ekstrim memahaminya. Gini maksudnya, ketika imam berdoa itu kan ada yang kemudian menyarankan bacalah amin, ada yang kemudian diam saja. Yang menganjurkan amin karena itu doa, sehingga kita mengaminkan doanya khatib, dan itu tidak dianggap orang yang tersibukkan dengan urusan lain, karena yang dia ucapkan juga sesuatu yang sifatnya menyambung atau bahkan memperhatikan kata-kata si khatib, maka itu tidak dikatakan lalu. Yang lain lagi, sisi yang lain lagi, bahkan mengaminkan doa pun jangan. Karena apa? Ungkapan hadisnya ojo ngomong. Gitu. Tapi hadis yang lain, dan penjelasan yang lain yang saya terima dari saya baca dari beberapa ulama kontemporer seperti Bibas, Syekh Al-Albani juga teman-teman senada itu. Kalau misalnya seseorang sampai bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, lalu sampingnya itu kemudian mendoakan temannya ya alhamdulillah, kemudian temannya ini kemudian yang bersekali mengatakan ya maka itu tidak membatalkan atau tidak menjadikan lafal Jumatnya. Jadi kenapa? Itu hal-hal yang sifatnya baik dan memang ada anjurannya. Sementara kalau mengingatkan orang lain jangan ribut, itu dalam teks hadis disebutkan itu termasuk lafal. Mengingatkan orang lain jangan ribut ketika khatib sedang khutbah, maka itu dianggap lapor karena teksnya hadis melarang. Cuman kalau ini tadi mengaminkan doanya khatib, menjawab kita berhamdalah ketika bersin, atau mungkin beristighfar ketika menguap, menjawab apesnya atau wahidnya orang lain, itu tidak dianggap lapor karena semuanya ada dasarnya. Walau misal dua hal ini memang sepertinya bertentangan ya. Oleh karena itu setelah tadi saya katakan di atas, saya tidak terlalu ekstrim dalam sikap ini. Ya hanya saya mengambil satu sikap saja. Tapi saya tidak kemudian
melarang orang yang kemudian ketika ada mesin, oh ya cuma lalu enggak, saya nggak berani seperti itu. Karena memang di kalangan ulama memang nyatanya terjadi perbedaan pada mesin. Tapi kalau mengingatkan betul, kalau mengingatkan betul, teks hadisnya kuat sekali. Barang siapa mengingatkan saudaranya agar tidak ribut, itu termasuk lalu. Tapi yang bagusnya yang mengingatkan kalau memang ini tidak menjadikan heboh malah ya khotib. Kalau yang mengingatkan khotib apa? Misalnya khotib yang mengingatkan itu apa? Tapi kalau nanti malah khotib mengingatkan malah jadi heboh ya, jadi nanti masih dia jalan. Malah jangan mengingatkan khotib jadi heboh nanti. Maunya mau menenangkan malah menjadi ribut, kita nggak baik. Maksud ampunan bacakan sini. Maksud ampunan baginya antara 2 Jumat dan 3 hari ialah bahwa kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Di dalam hadis terdapat memotivasi untuk menghadapkan hati dan anggota badan kepada khutbah dan menjauhi permainan. Ya memang seperti itulah ketika kita dalam ritual khutbah kita ya, atau ritual Jumatan kita ya. Itu kan sebenarnya satu masa yang kalau bisa kita ambil kemanfaatannya luar biasa sekali sebenarnya. Tapi seperti itulah kadang-kadang kualitas Jumatan kita itu secara umum kaum muslimin ini masih harus ditingkatkan. Dari yang tadi itu, dari yang mungkin datangnya terlambat, kemudian dari yang kemudian datang di masjid ternyata banyak terlena, tidak memperhatikan. Itu memang menjadi PR ya, menjadi satu hal yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Berikutnya hadis nomor 13, anhu masih dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'al 'abdul muslimu, apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukminu atau mukmin. Nah, di sini muslim dan mukmin dibedakan ya, disebutkan masing-masing ya. Jika seorang muslim atau mukmin berwudu dalam sebuah disiplin pembahasan ilmu, kalau antara mukmin dan muslim itu disebutkan dua-duanya, maka mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi kalau yang muslim itu masih ya pokoknya secara dohirnya Islam lah gitu. Mengucapkan syahadat, ya sholat, ya zakat, ya haji, ya saum, gitu aja lah. Gampangannya gitu. Tapi mungkin hatinya kadang-kadang masih suka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi imannya belum mendalam dalam hati. Sebagaimana yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Hujurat itu. Itu kalau antara muslim dan mukmin sama-sama disebutkan. Tapi kalau tidak, hanya salah satu, maka antara Islam dan iman, antara arti muslim dan mukmin itu punya makna yang sama. Ketika kita panggil ayyuhal muslimun gitu saja, di mana ayyuhal mukminun juga. Tapi ketika kita panggil ayyuhal mukminun, itu juga bermakna ayyuhal muslimun. Artinya ketika kita sebut orang ini mukmin, maka sebutan mukmin begitu saja itu hanya dimiliki, mohon maaf, oleh orang-orang muslim saja. Walaupun di beberapa kesempatan kadang-kadang kita dengar juga ya, yaitu apa? Menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang beriman. Biasanya sebutan itu, diksi itu lebih sekarang ini lebih banyak dipakai oleh non-muslim. Walaupun hakikatnya dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama sama. Mohon maaf, dalam bahasa Islam itu sama. Ketika orang-orang itu tidak menyatakan dirinya berislam kepada Allah SWT, tidak menyatakan iman kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu semuanya dikatakan akar hurufnya kafaro. Orangnya
isim fa'ilnya kafirun. Tapi orang-orang yang tidak beragama Islam di negeri kita ini nggak mau dikatakan kafir. Ya, karena hadapan mereka kafir itu orang yang nggak beragama. Padahal dalam literatur Islam, kafir itu orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu kafir. Ini tampaknya ada satu upaya untuk mereduksi atau untuk mengecilkan makna kafir dalam epistemologi Islam, dalam istilah-istilah Islam. Jadi nggak senang ya dikatakan kafir ya. Padahal orang Rasulullah SAW diperintahkan Rasulullah untuk mengucapkan ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Ketika terjadi mau itu deal-dealan, Wahai Muhammad, udah gini aja, hari ini kami nyembah Tuhanmu, tapi bisa kamu ya ikut nyembah Tuhanmu ya. Kan begitu sejarah atau asbab nuzulnya turunnya soal kafir begitu. Orang-orang muslimin Quraisy itu mau deal-dealan dengan Rasul, tawar-tawaran. Udah ya Muhammad, kamu jangan ngolong-ngolong Tuhan kami juga tidak akan mendahului kamu. Dan atau kalau tidak gini aja, kami ikut menyembah Tuhanmu, kamu juga ikut menyembah kami. Waktu itu belum beberapa saat belum turun wahyu, Rasul juga bisa. Kemudian turun wahyu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Akhirnya aku minum Ila tawaddu al-'abdul muslimu, apabila seorang hamba muslim awil mu'minu atau mukmin berwudu, fa ghasala wajhahu, lalu dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya seluruh kesalahan-kesalahan. Nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', keluarlah dari mukanya setiap kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma', atau dengan tetesan terakhir dari air itu. Fa idza ghasala yadayhi, apabila dia membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana tatashabha yadahu ma'al, keluarlah dosa-dosa tangan, di mana tangan dosa-dosa itu dia lakukan dengan tangannya. Keluar dosa-dosa itu bersama dengan mengalirnya air, aw ma'a akhiri qatril ma', atau dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah kesalahan-kesalahan kaki, masyadha rijlahu, di mana dia langkahkan dengan dua kaki yang tadi itu, ma'alma, bersama dengan mengalirnya air, aw ma'akhiri qatril ma', atau dengan tetesan air terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sampai dia berakhir dari wudu, keluar dari wudu itu dia seperti orang yang bersih, sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa, keluar dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 244. Ini wudu apa? Wudu rahmatullah. Yang tadi itu barang siapa berwudu dengan baik, maka mohon saya mengingatkan ini. Mari kita tengok sekarang wudu kita ini bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? 5 kali loh nanti kita berwudu sehari semalam ini. Kalau ternyata wudu kita belum baik, mari kita perbagus wudu. Ya caranya kalau kita belum begitu paham wudu, ya pelajari lagi wudu yang baik. Apa-apa saja sunnah wudu itu? Apa-apa saja yang menjadi kelengkapan wudu itu? Ya kalau
basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, usap kepala, basuh kaki. 5 dengan tangan ya, dengan dari orang lihat ya. Kalau dari sisi anggotanya cuma 4. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu yang rukun-rukunnya. Tambahin rukun apa? Tambahin rukun niat, tambahin ada yang menandakan dengan nama tertib. Ya kalau nggak tertib dengan wudhu namanya. Baru wajah, kaki, berkaki, baru usap kepala, baru masuk tangan. Itu bukan wudhu, itu mesin-mesin. Niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Dan kita belajar lagi sunnah-sunnahnya, keutamaan-keutamaannya. Lalu termasuk diantaranya yang Rasul betul-betul perhatikan itu apa? Kesempurnaannya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang lain, ini walaupun hadis ini ada 2 versi ya. Yang pertama bukan kata-kata Rasul, tapi kata-kata kalau saya nggak keliru Abu Hurairah. Kemudian yang kedua itu sabda Rasul, tapi itu digabung oleh para penulis hadis berikutnya karena dianggap itu hadis, karena tadinya nggak ada jeda. Jadi hadis tentang ini. Asbihul wudu. Jadi asbihul wudu itu kata-kata Abu Hurairah. Sabda Rasul, wailul lil aqabi minan nar. Alhamdulillah. Tapi hadis itu oleh perawi hadis yang belakang-belakangan itu disambung Pak. Disambung. Dalam ilmu hadis itu dinamakan hadis apa ya? Lupa saya. Mudras apa ya? Ini ya. Jadi yang Jepang itu bukan hadis sebenarnya. Itu komentar sahabat yang belakangan wailul lil aqabi minan nar. Karena apa? Rasul melihat seorang sahabat, maaf, apakah kaki ini tongkaknya ini nggak basah Pak. Ini kan kadang-kadang kita lihat juga ya teman-teman kita ini barang-barang digosok-gosok belas. Itu awalnya itu asbihul wudu kata Abu Hurairah, lengkapkan atau sempurnakan wudu, karena ini dalam kajian fikih dan dilanjutkan dengan usul fikih itu begini, membasuh tangan sampai siku itu kira-kira melewati siku enggak? Mesti melewati. Kalau saya kaji di dalam kitab Imam Nawawi yang lain itu dianjurkannya sampai sini. Ini sudah lengan atas ini. Ini kan sikut sini. Yang diwajibkan itu membasuh tangan dari ujung sini sampai siku. Kalau membasuh sampai siku, maknanya mesti melewati siku ujungnya. Karena ini jangan cuma gini-gini aja, apalagi cuma enggak ini terus ternyata lengan kaosnya sesek beneran. Cuman gini aja, gini aja, terus kemudian gini enggak basahin sini. Itu enggak sah. Apalagi kami tadi itu. Asbihul wudu, sempurnakan wudu. Wailul lil aqabi minan nar, celaka, tungkai dari api neraka. Gara-gara apa? Air wudu tidak nyampe dia, tidak masuk dia. Termasuk kalau Bapak Ibu rahimahullah, mungkin ada hal-hal yang menghalangi apa? Menghalangi masuknya atau sampainya air dengan kulit kita. Mungkin kena lem, isolator, ya, isolasi. Kena gelut-gelutuh nongkol, barang nongkol kan, pokoknya gelut sepeda. Tapi kalaupun hanya sedikit sekali, misalnya kita gini kan kalau lengket-lengket, tapi nyata mulutnya getah langkahnya nggak ada, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau betul-betul tuntas ya, belum nyampe, ya alat pasti. Nanti nyampe Pak ya tanah. Nah, ini jemaah luar biasa sekali faedah wudu yang sempurna itu.
Ketika seorang mau mengasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa dari wajah yang mungkin saja dia melalui mata ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar tadi itu, melalui bersama-sama dengan mengalirnya air sampai ke tetesan air terakhir. Karena itu, nah ini tambah lagi, ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan mengelap air wudhu dengan handuk atau dengan kain. Ada yang menganjurkan wis mas, ojo mbok sakne. Karena ini mengingatkan sini, dosa-dosa akan keluar sampai tetes air terakhir dari wudhu itu. Tapi ngeyel, dilapang berarti cepat ya namanya. Maksudnya cepat. Serius. Ini ngeyel. Ini menunjukkan kepada kita tadi itu faedahnya wudhu, apalagi wudhu yang sempurna. Ini juga satu peringatan kepada kita untuk menunjukkan ini tadi. Jangan lupa demikian, mohon maaf yang perlu kita kasih pada kesempatan pagi hari ini. Nyatanya juga baru 3 hadis ya. Kalau ada pertanyaan mungkin sampai ya 2-3 menit. Kalau ada misalkan, kalau enggak ya. Moga Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena Jumat berkah ini sekarang kan banyak anak-anak di masjid ya Pak. Iya. Nah itu masalahnya sekarang itu setiap masjid kebanyakan pada ribut anak-anak itu kan. Nah itu cara mengingatkannya gimana itu? Iya. Itu kan kalau tadi itu yang mengingatkan kan khotib seharusnya. Tapi emang kadang ada yang khotib mengingatkan, ada juga yang kadang ya ini 12 aja. Tadi emang suasana sekarang banyak masjid ribut ke Jumat Natal. Solusinya gimana Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sudah, saya juga bukan menjamin hal yang situ ya. Tapi paling tidak ini sebuah upaya ya. Pertama, tidak ada salahnya kalau takmir masjid itu juga wanti-wanti betul dari awal. Kalau memang, mohon maaf, kalau memang jamaahnya tidak terlalu banyak, artinya mungkin kan sekarang apalagi sekarang ya, mungkin banyak masjid-masjid yang Jumatan ya, sehingga mungkin saja jamaahnya tidak terlalu banyak, tidak berubah banget gitu ya. Sementara di sana mungkin di belakang ada anak-anak yang sedang ikut. Dengan tetap mengingatkan bahwasanya jamaah yang lain tidak usah ikut mengingatkan, cukup khotib yang menegur kepada anak-anak itu secara langsung. Tapi kalau ditapa kayaknya nggak mungkin. Ya ini yang mungkin adalah masjid yang kecil-kecil aja, mungkin masjid perumahan, yang kecil-kecil yang mungkin ukurannya ya paling-paling 12 atau 10 itulah sekitar itu. Maka masih memungkinkan sih khotibnya ini mengingatkan kepada anak-anak di tengah-tengah dia bertempat tadi itu. Tentunya ini dipertimbangkan, jangan tadi itu, jangan malah bikin heboh tadi itu. Ya. Dan tentunya nanti setelah itu juga diingatkan betul kepada panitia atau ya takmir ya mempertimbangkan. Tapi gini Bapak Ibu rahimahullah, rata-rata yang ke masjid ini kan sudah anak-anak mumayyiz sebenarnya, sudah anak-anak mumayyiz. Maksudnya tahu mana baik mana buruk, bukan balita lagi. Maka saya yakin kalau pendekatan kita pendekatan yang humanis dan jangan bosan-bosan, insya Allah ya walaupun kalau akan selesai sekali Jumat kayaknya juga susah. Tapi kalau itu diingatkan terus dan orang tua yang bersangkutan itu juga mengingatkannya pula, itu insya Allah anak-anak kita juga suka ke masjid dan kemudian adab-adab di masjid dan adab-adab Jumat akan bisa kita bangun. Masalahnya kalau betul-betul nanti malah kemudian anak-anak gak boleh masjid, kita khawatir juga. Masa depan sama yang harus masjid kita ini kalau bukan mereka. Ini sisi lain masalahnya. Makanya saya dari sisi dalam hal ini ketatnya itu ketika anak balita yang dibawa ke masjid.
Kalau ribut itu saya betul-betul tegas menganjurkan jangan bawa anak balita ke masjid kalau memang anaknya bikin ribut terus. Tapi kalau anaknya nggak bikin ribut, mudah ditenangkan, ya nggak apa-apa, silakan. Zaman dulu kalau Bapak Ibu rahimahumullah, kalau ada anak balita ke masjid itu dikawal ibunya, yang kawal ibu. Ketika ribut diambil bawa pulang oleh ibunya. Ini saya pernah baca sebuah artikel di antaranya zaman-zaman Imam Syafi'i, zaman-zaman Ibnu Taimiyah, itu begitu. Jadi ibu-ibu itu ke masjid ketika bawa anak balita, kalau anaknya ribut diambil bawa pulang. Nah ini juga satu hal yang tentunya kita harus tahu ya. Boleh nggak sih bawa anak ke masjid? Boleh, tapi dengan catatan tidak ribut. Maka kalau di tempat-tempat tertentu itu memang ada ketentuan tidak boleh bawa anak balita. Itu ada. Karena anak balita khawatirnya di mana itu kira-kira di antaranya masalah najis. Nah itu yang juga diantisipasi. Sekarang udah mulai pampers misalnya gitu ya. Nah ini terkait dengan pampers yang sudah di situ ada air seni yang tipis. Ini di sebagian para ulama kontemporer sekarang ini juga ada kajian loh. Walaupun saya nggak tahu ya apakah sudah marah di media atau belum. Ada yang nggak boleh Pak. Kenapa? Itu berarti pakaian kita yang dipakai oleh kita, apalagi kalau kita gendong anak tersebut, itu berarti sudah tersambung dengan najis. Sebagaimana kalau misalnya tikar kita, ini enggak semuanya Pak ya, ini enggak semuanya, saya katakan enggak semuanya, sebagian. Tikar kita pas kita sholat enggak ada najisnya, tapi ujung di sebelah sana yang satu tikar dengan kita ini itu ada najisnya. Maka sebagian ulama mengatakan tikar yang mau pakai harus diganti dan sholat itu harus diulang. Seperti itu. Ini saya tidak mengatakan semuanya ya, ada seperti itu. Nah, berarti kalau pampers yang dipakai anak kita itu kan air seninya sudah keluar. Kalau air seni yang masih dalam tubuh manusia nggak najis. Tapi kalau sudah keluar, itu menjadi barang yang tadi. Kalau menyampung kepada pakaian kita, menyampung kepada sesuatu yang ada di tempat kita sholat, itu mengganggu atau bahkan sebagian ulama menyatakan itu membatalkan sholat kita karena apa? Sholat kita ada najisnya. Wallahu a'lam. Ini perlu kajian yang lebih lanjut. Maksud saya ada gitu ya. Ada kajian seperti itu sekarang terkait dengan maka ya dulunya itu saya merasa aman-aman saja ya. Ketika misalnya bapak anak kecil kemudian komunikasi sudah main pesan itu nyata betul itu. Kenapa kita nyata betul? Wes modal-modal kok itu jelas sudah banyak mengandung air pipis itu. Kalau masih belum banyak air pipisnya nggak seperti itu. Tapi orang tuanya nyaman karena apa? Nyamannya air pipis nggak bocor, gitu loh, nggak keluar dari kandungan pampers gitu loh. Maka dianggap aman-aman saja. Ternyata ada kajian yang lain. Tapi ini fikih Pak ya, ini fikih berbeda-beda. Ada perbedaan pandang misalnya. Memang ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi maksud saya ini adalah sisi lain dari keutamaan. Kalau memang anak balita kita susah untuk kita kendalikan, ya jangan diajak masjid. Tapi kalau anak kita mudah untuk dikendalikan, termasuk diantaranya adalah masalah najisnya dan itu mudah untuk dikendalikan, monggo silakan, tidak ada salahnya. Karena memang tidak ada larangan juga untuk membawa anak ke masjid. Hanya saja dalil yang biasa dipakai kan ini ya, cucu Rasul itu datang, Khalid bin Walid itu ya, seperti Husain ya, itu datang ke masjid, kemudian oleh Rasul disambut, kemudian didudukkan di atas mimbar, gitu loh. Alhamdulillah cucu Rasul tenang. Tapi itu saat itu juga maka Rasul bersabda,
bersabda, inilah fitnahnya cucung atau fitnahnya anak. Yang tadinya Rasulullah tenang dalam keadaan berkhutbah kepada para jamaah, kepada para sahabat, akhirnya beliau turun dari mimbar nyambut cucung. Sampai kemudian beliau fitnahnya cucung atau fitnahnya anak begini ini. Tapi Rasulullah ini menjadi salah satu dasar bolehnya membawa anak-anak kecil ke masjid. Walaupun kajian berikutnya jika mudah dikendalikan. Itu. Ya kalau kita melarang anak masjid juga ujungnya nanti khawatir anak-anak kita nggak kenal masjid masalahnya gitu loh. Iya kan? Ayo, lebih buruk mana? Anak-anak kita nggak kenal masjid atau anak ibadah kita tenang, nggak terusik dengan anak-anak? Ya, mari kita kendalikannya sebaiknya gitu aja. Wallahu a'lam. Itu mungkin Mas Roy ya. Iya, terakhir ya. Batas jamaah diam itu dari khotib naik mimbar sampai turun atau sampai khotib naik mimbar sampai sholat, karena banyak terjadi di lapangan itu ketika mau sholat kita sudah berbincang-bincang untuk sholat Jumat cuma Oh iya. Walau yang saya pahami dari teks hadis ketika khutbah, yang saya pahami dari teks hadis ya teksnya ya. Maka ketika khutbah sedang dikumandangkan atau sudah disampaikan oleh khatib, maka kita tidak ribut atau tidak terbuai dengan yang lain, tidak berbincang dengan yang lain. Ketika memang sudah selesai dari khutbah, kemudian sudah iqomah dan kemudian maju orang, ini tidak menjadikan kita termasuk di dalam teks hadis tadi. Jadi saya pahami seperti itu, sehingga saya menganjurkan untuk maju sambil kita juga maju, jangan kemudian maju kita nggak maju. Itu salah. Dalam masalah ibadah nggak boleh gitu ya. Dalam masalah ibadah nggak boleh isar, ya. Tidak boleh isar dalam masalah ibadah. Kemudian misalnya kita ada tempat kosong di depan kita, kemudian kita nggak maju malah kita maka masih akan berapa saja. Oh nggak boleh Pak. Walaupun itu guru kita iya, walaupun itu guru kita. Kalau mau ngajak kita yang maju kita gandeng. Itu. Kalau cuma muat satu orang ya udah kita. Kecuali di belakang imam ya. Kalau di belakang imam sana. Kalau di belakang imam yang pantas berdiri di belakang yang persis atau katakanlah mungkin ya bisa kita kerja lah 1, 2, 3 ya. Itu orang-orang yang nanti kalau imam itu sedang berhalangan mendadak, maka orang-orang yang di belakang imam ini orang-orang yang bisa kalau bacaannya salah bisa mengingatkan. Kalau imam nanti berhalangan segala keluar, dia langsung bisa men-tackle imam atau mengambil alih imam. Nah, itu memang dianjurkan seperti itu. Orang-orang yang berdiri di belakangnya. Tapi kalau tidak, misalnya sudah baris beberapa gitu ya, apalagi mungkin baris kedua, 3, 4, 5 belakang, ya. Kalau ternyata tempat itu hanya muat satu orang, kita yang maju. Jangan kemudian nyatakan, Pak, mohon Bapak aja yang maju. Jangan. Nggak boleh kita dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah dunia, boleh kita malah diajarkan. Itu Pak ya. Demikian Bapak Ibu rahmatullah yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Yang keliru atau salah contoh dari saya pribadi, astagfirullahaladzim. Yang benar dari Allah Taala, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.